Hasto dan drama tahanan politik yang dibantah keras. Sahabat, hari ini kita kembali disuguhkan drama politik yang semakin tidak masuk akal. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, berusaha memainkan peran sebagai korban dengan menyebut dirinya sebagai tahanan politik. Tapi benarkah begitu? Atau ini hanya upaya mengalihkan isu dari kasus korupsi yang menjeratnya? Kita tahu bahwa istilah tahanan politik biasanya digunakan untuk seseorang yang dipenjara karena perbedaan ideologi atau melawan pemerintahan yang otoriter. Tapi apakah kasus Hasto seperti itu? Tidak. Ini bukan soal perbedaan politik. Ini adalah kasus korupsi yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, mantan penyidik senior KPK dengan tegas membantah klaim Hasto. Ia menyatakan bahwa Hasto bukan tahanan politik, melainkan tahanan kasus korupsi. Jadi, mengapa Hasto terus memainkan narasi ini? Mengapa ia seolah-olah ingin mengalihkan perhatian publik? Sahabat, kita harus jeli melihat permainan ini. Klaim sebagai tahanan politik bukan hanya tidak berdasar, tapi juga bentuk pembodohan publik. Ini adalah strategi lama yang sering digunakan oleh politisi yang terpojok. Saat terseret kasus hukum, mereka berusaha mencari simpati dengan berpura-pura sebagai korban. Kenyataannya, kasus yang menjerat Hasto adalah soal dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang. Ini murni kasus hukum, bukan kriminalisasi politik. Jangan sampai publik dibodohi dengan permainan kata-kata. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak peduli dia pejabat partai, tidak peduli dia punya jaringan kuat, jika bersalah harus dihukum. Pertanyaannya, mengapa Hasto begitu panik? Mengapa ia terus berusaha menciptakan narasi seolah-olah dirinya dizalimi? Apakah ada pihak lain yang sedang dilindungi? Apakah ada kepentingan lebih besar di balik ini semua? Jika memang merasa tidak bersalah, hadapi proses hukum dengan jujur. Jangan bersembunyi di balik drama dan kebohongan. Jangan menyesatkan publik dengan narasi palsu. Rakyat Indonesia sudah cerdas, tidak mudah ditipu oleh sandiwara murahan. Karena itu, kita harus mendukung KPK dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan. Jangan sampai ada tekanan politik yang membuat hukum menjadi tumpul. Jika benar bersalah, hukum harus ditegakkan. Jika masih mencoba mengelak dengan drama politik, maka semakin jelas bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi. Saatnya kita bersikap tegas. Hukum bukan alat politik, tapi hukum juga tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik. Kasus korupsi adalah kejahatan terhadap rakyat. Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum. Jangan ada drama lagi, jangan ada kebohongan. Lagi, hukum harus menang, keadilan harus ditegakkan.